bisa menghasilkan. Salah satu seseorang yang di foto ini tarik salah satunya ke dalam saya. Oh. Masuk. Yang masuk terlempar semua. Hanya yang masuk terkunci kepalaku. Bikin saya mencari mana sinkron dengan jasad gladiator dari kaki sampai kepala. Sinkron nyaman. Situasi suaranya tersambung pun bisa bicara manusia lantang jelas. Bohong menyesatkan raga magis. Peraturan alam gaib berlaku sampai organisasi ini selesai. Selamat malam, Mbah. Dengan siapa ini? Bangsa apa? Bangsa Jin. Jin. Jangan bohong ya, di sini peraturannya jelas ya, kerjasamanya di sini dihadirkan. Saya ingin mencari informasi. Kalau Anda yang tertarik ke sini ya mungkin yang tahu apa yang ingin saya kuak informasinya. Dari mana sebelum tertarik ke sini Anda? Di mana bertempat tinggalnya? Di seorang perempuan. Jasad manusia. Ya. Ada hubungan apa sama foto ini? Ya itu. Ini di sini. Ya. Di sebelah mana tinggalnya? Bagian tubuh sebelah mana? Perutnya. Ya, perut. Itu kenapa itu yang punya jasad? Bisa diceritakan? Ya, gimana lagi? Aku kan udah hanya nimbrung di situ. Nimbrung. Ya dari mana kok bisa masuk jasad itu? Dari kakek buyutnya. Leluhur. Ya. Kakek buyutnya menanam bagaimana, apa dulunya leluhurnya tirakat? Ya, dari sabab-musabab dia berbuat. Nah, akhirnya ya cucunya itu mendapat akibat. Kodam leluhur berarti ini Anda ini. Ini kodamnya Anda. Ya, kurang lebih seperti itu. Wujudnya apa? Wujud aku. Jur. Buang bakar. Wujud asli. Siluman. Iya, wujudnya apa? Siluman apa kamu? Wujud aslinya ular. Ya. Ya dulunya manusia apa asli jin? Jin. Asli jin. Ya. Banyak pasukanmu di situ. Jasad itu. Banyak udah anak pinak di situ. Udah berkembang biak. Iya, Udah lama. udah lama. Dari lahir berarti kamu ya? Kurang lebih seperti itu. Itu yang dikeluhkannya diapakan itu sama bangsa-bangsamu itu? Ya, aku hanya ingin hidup di sana, gimana lagi? Mulai menggerogoti berarti Iya, minta obat. begitu. Selain dari bangsa leluhur,
gaib yang ada di dalam jasad itu apalagi, dari faktor apa? Dari faktor tingkah laku sesuai tuntunan, apalagi juga dari bacaan apa? ya baca pada dasarnya yang dia yakini. Bacaan baik apa enggak, itu bacaannya gimana, maksudnya mantra apa? Ya, bacaan Al-Quran apa? Iya, termasuk itu. Bacaan Al-Quran tapi tidak tersambung, berarti itu Ya, seperti itu bisa dibilang ya. seperti Dapat dari mana itu bacaan itu? Ya namanya aja orang Islam yang ingin membaca itu kan, tapi ada keinginan sesuatu, ada keinginan yang tertentu. Niatnya kurang pas, itu yang hadir bangsamu, yang fasik. Ya begitu. Ada penyakit apa di sana? Katanya yang punya jasad kok ada indikasi kanker. Betul apa enggak itu? Ya emang ada, emang Ada. Itu faktor apa? Ya tadi itu dari faktor leluhurnya. Sabab leluhurnya. Terus sekarang minta opah. Ya. Terus dari leluhur itu menurunkan kodam ke beliau, dan tidak dibersihkan semakin banyak, semakin beranak pinak gitu di sana bangsamu. Semakin lama ya buang air, buang kotoran ya di jasad itu. Lama-lama bertahun-tahun bernumpuk-numpuk kotorannya, itu jadi penyakit ini sekarang ini. Kurang lebih seperti itu. Ya. Itu efeknya bangsamu itu seperti itu berarti ya. Ya gimana lagi, orang tempat tinggalku di situ. Kamunya membisik-bisiki yang tidak sesuai tuntunan ajaran dari Sang Pencipta, dan kotoran-kotoranmu itu kalau tidak bersihkan ya jadi penyakit itu berarti. Ya betul. Ya. Tapi itu kan lebih baik seperti itu. Jadi aku lebih nyaman, banyak teman-teman di situ. Ini yang bersangkutan ngabarin sini, ngabarin saya untuk nyanyi. Tahu nggak kamu? Nggak tahu. Urusan aku itu. Nah itu kan nggak baca uapnya, kamu kan ada uapnya, keinginannya ingin membersihkan bangsa-bangsamu dari penyakit-penyakit. Tahu nggak ini kamu di mana sekarang? Ya di tempat orang apa ya, menempuh jalan begitu. Jalan. Iya, ini di sini tempatnya orang menempuh jalan. Ini kak, gini mbak, saya hadirkan ke sini. Saya mau cari informasi, itu rupanya seperti itu. Di samping itu ya, kami di sini diajarkan untuk syiar ajaran tuntunan Rasulullah ini untuk disebarkan pun bukan untuk bangsa manusia saja. Kami ditugaskan ya untuk syiar di bangsa gaib seperti Anda itu. Sejatinya kan jin sama manusia itu sama tugasnya, menyembah Sang Pencipta. Ya ini kalau Anda yang dilakukan seperti itu kan kurang pas sama kodratnya, sama tugasnya diciptakan Allah Ta'ala di dunia ini kan bukan seperti itu tujuannya. Nah itu nanti ada ganjarannya. Kalau saat ini ya masih enak, bisa makan, bisa seneng-seneng. Nanti kalau kiamat kan ada ganjarannya.
Kalau tidak sesuai tujuannya diciptakan ya nanti dimasukkan neraka, disiksa. Ini mumpung hadir di sini ada kesempatan untuk bertaubat, masuk Muslim jadi Islam. Ya emang aku kan hadir ke situ karena memenuhi Iya, itu kan memang prosesnya Anda. syarat dari Iya. para leluhur dia. Ya udah Ya, nggak aku apa-apa. jalanin, aku ikut. Ini kamu jadi gaib selama ini. Pernah dengar ada cerita nggak di alammu sana nanti suatu zaman itu ada yang bisa menyempurnakan bangsa-bangsa gaib? Ya pernah dengar. Pernah dengar? Ya pernah dengar. Mau nggak disempurnakan kamu? Ya mungkin semua makhluk ciptaannya pengen sempurna, disempurnakan. Pengen sempurna tapi kok nggak mencari. Itu butuh pencarian, butuh ikhtiar. Ya, karena aku masih punya tugas itu, gimana mau mencari. Udah sampai sini saya putus ya tugasnya ya, kontraknya ya. Ya putus gimana, aku kan masih punya tanggung jawab di situ. Iya, udah sampai sini udah selesai tanggung jawabnya, tugasnya selesai. Mau tidak mau ini tugasnya saya putus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua benteng-benteng gaibnya, kehidupan saya ini hancur. Semua perjanjiannya, rantai-rantainya, benang merahnya, koneksinya dengan pasukan iblis, pasukan asli, pasukan dajjal, dengan dukun, semua terputus. Semua itu hancur, bebas sekarang. Udah sekarang bebas, kamu udah nggak ada tugas lagi di sana. Mau nggak ikut Muslim biar selamat besok? Mau saja. Alhamdulillah. Ini ditiru kan? Syaratnya ikrar dulu, syahadat, bersaksi Tuhanmu siapa, Rasulmu siapa. Ini yang sungguh-sungguh, jangan buat main-main. Dibuka dadanya. Cinta yang mana otomatis bisa ikrar dengan mudah, lantang, jelas. Semua yang menghalang-halangi hancur. Tiru kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa Abdullah. Gimana rasanya? Berubah ini saya. Berubah gimana? Ya menjadi seperti layaknya manusia. Menjadi manusia, alhamdulillah. Sudah sempurna itu berarti. Ya terima kasih. Alhamdulillah diizinkan. Rezeki itu tugasnya itu ada, tidak ada nanti dijalankan. Tobat
tobat, ganti tugasnya, tidak menyesatkan, merugikan sama makhluknya Allah, tapi saling kasih sayang. Itu baru Islam, Muslim, rahmatan lil alamin. Itu di perut bagian kiri yang punya jasad, kenapa itu? Nyambung. Emang ada benjolan. Efek apa itu? Ya itu tadi. Yang di gigi? Sejenis ada juga makhluk-makhluk astral yang di situ. Efek apa itu? Ya tadi bacaan-bacaan yang kurang pas menurut ajaran yang sesuai tuntunan. Itu jadi belajar agama khususnya rohani itu harus ada gurunya ya. Ya kurang lebih seperti itu. Gurunya pun harus yang tersambung sanadnya sama Dia kan Rasulullah. udah ada yang ngajarin, berarti menurut dia udah pas, padahal belum pas begitu. Ya, insya Allah nanti semoga menjadi pencerahan, diberikan pemahaman, dilimpahkan hidayahnya. Ini ditarik semua ini yang menyebabkan itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang energi Rasulullah jadi kemuliaan berapapun gaibnya otomatis mereka. Semua yang menyebabkan kanker yang ada di organ-organ vitalnya, yang ada di mulutnya, di gusinya, semuanya jin jelmaan iblisnya melemah, yang bersembunyi muncul, yang lari hancur, melemah semua kekuatannya. Rantai otomatis pan. Wah, kudam-kudam leluhur, kudam-kudam tirakat yang melawan hancur, yang bersembunyi muncul, menjadi ringan kemuliaan pun. Seringan kapas sallallahu alaihi wasallam. Otomatis powernya bertambah berjuri kali lipat, lebih kuat dari semua yang di jasad yang dimasuk kemuliaan pun. Jin siluman iblis yang ada di jasad ini, kudam-kudam leluhur, kudam-kudam tirakat, terantai semua, yang melawan hancur, sebenarnya muncul, melemah semua. Yang di otaknya, di pikirannya, tarik semua ini, yang melawan hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Izin sang yang mana yang minta semua bangunan fasik di jasad. Masih enggak? Sudah. Udah. Ya.
Sudah. Ya sudah. Jam berapa itu kalau boleh tahu? Waktu muslim kan? Banyak sekali. Iya, buat motivasi aja ke depannya ada berapa jumlahnya kira-kira? Ribuan, bahkan hampir triliunan. Iya, Itu belum semuanya. belum semuanya. Itu banyaknya sesat manusia ya. Iya. Semoga depannya Itu bisa dari sabab musabab akibat tingkah laku manusia seperti itu. Iya. hanya disuruh baginda Rasulullah itu membersihkan ya kebersihan dari iman itu maksudnya ini membersihkan diri sendiri Iya. itu ditarik semua kotoran-kotoran negatif racun-racunnya. Dibaca ibadahnya, dilakukan kewajibannya, dipulangkan dijalankan yang ekor tergantung bisa tuh piringan lubang sekali. Kalau semuanya tinggal berapa? Ya, bangsa-bangsa saya yang sudah bernaung di tubuhnya seperti itu. Dikembalikan dari kakinya dan semua semuanya jika ada yang luka disembuhkan sekali. Kembali Sudah ya. ini untuk sisanya bangsa-bangsamu yang masih di sana yang masih fasik kan masih banyak ya. Masih ada ya. Ini kalau yang bersangkutan saya suruh konsumsi ini apa efeknya? Nah itu efeknya kan jenis pembersihan. Ya bisa bersih. Tinggal orangnya itu ada kemauan apa enggak. Itu ya tinggal orangnya punya keyakinan, Masih ada kemauan apa kesempatan. enggak. Ya kurang lebih seperti itu. Ya namanya kesempatan ya harus diambil. Siapa tahu itu jalan yang lebih baik. Ya. Gitu. Itu kalau jenjang-jenjang seperti kamu tadi sebelum masuk muslim tidak difoto, tidak dimuslimkan itu efek ke yang punya jasa itu gimana? Kalau tadi kan waktu masih hidup lah. Kalau sampai meninggal tidak difoto itu gimana? Ya kalau masih hidup tadi efeknya kena sakit kan, karena saripatinya saya manfaatkan buat tenaga, buat energi untuk saya. Uruk sukmanya pun seperti itu. Terus misalnya kalau udah meninggal ya otomatis kalau masih ada ikatan perjanjian sama bangsa-bangsa seperti yang fasik-fasik
yang belum disempurnakan otomatis ikut barisan jajaran dia begitu. Ya bisa dibilang matinya itu belum sempurna, masih ngikutin ya bangsa-bangsa seperti itu begitu, ngikut ya apa yang disuruh bangsa-bangsa itu ngikut begitu. Di rumahnya banyak ya? Ya nggak banyak lagi, sarang di sana itu sarang ya. Ya dari sabab musabab itu tadi, tingkah lakunya, dari leluhur-leluhurnya, dari keyakinannya yang belum pas, belum sempurna begitu. Ya di luar sana emang masih banyak orang. Ya ada ya ada. Itu pun ya sama saja belum melakukan yang di jalurnya beliau lah begitu. Di lantaran memperbaiki diri. Itu rumahnya ini dipel pakai tetesan campuran air. Gimana tuh di sana penghuninya? Ya mungkin bisa membuka aura atau cahaya di rumah itu akan lebih baik, kurang lebih seperti itu. Karena di situ ya bisa dibilang banyak sekali aura-aura yang nggak baik di situ. Ya Cari aja jalan keluarga itu harmonis kan kondisinya? Aku nggak bisa menceritakan tentang itu. Ya orangnya saja suruh memperbaiki tingkah lakunya, amal ibadahnya seperti itu. Amal ibadahnya sesuai tuntunan Rasulullah, bisa diceritakan sedikit biar nantinya ada pencerahan ibadah itu yang sejatinya yang benar itu seperti apa, biar ada efek manfaatnya dalam diri itu. Ya ibadah yang sesuai koridor ajaran Rasul, ada sanad sambungannya. Ya terutama sebaik-baiknya manusia itu kalau pingin ya dipandang di sisi Allah ya, karena udah banyak kesalahan ya tobat ya, itu terutama ya tobat, minta ampunan begitu, jangan malah menjadi-jadi memanfaatkan
tingkah laku yang tidak diperbolehkan begitu. Ini kan di luar kodam leluhur tadi, dari leluhurnya kan mereka saja dari tingkah laku atau perbuatan yang kurang pas. Nah itu jadinya kan itu Allah sudah berfirman untuk sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, yaitu biar sholatnya benar, biar tidak melakukan perbuatan keji dan munkar. Itu gimana sholat yang bagaimana dimaksudkan, nah, seperti apa? Ya Sekarang sholat banyak. yang menurut anjuran Rasulullah itu tadi, ya mencari guru pembimbing yang pas gitu. Jangan asal-asal lah, di luar sana banyak guru-guru pembimbing. Kan nggak tahu Ya, gimana. ya karena udah masuk sini ya. Kalau mau ya dikasih tahu orangnya, kalau mau, kalau nggak mau ya udah biar ngikut keyakinannya sana gitu. Membedakan sholatnya itu loh, maksudnya kan sekarang kan mayoritas banyak itu dan itulah siapa dia kayak Syiah contohnya, sholatnya iya 5 waktu tapi kok masih malam kiri tinggi itu. Ya itu karena ibadahnya belum pas, sholatnya belum pas, wudhunya belum pas. Ya belum dikruwo, inget Allah. Ya kalau mau sholat ada tata cara wudhu ya benar-benar syariat dan hakikatnya dijalankan, apalagi sholatnya begitu. Ya begitu, tidak cuma jasadnya saja yang menjalankan, tapi hatinya atau yang disebut ruhnya itu juga harus ikut andil di situ. Nah ya gitu, karena besok hakikatnya yang mau hadir ke Allah Ta'ala yang pencipta itu ya ruhnya, sebenarnya bukan jasadnya. Jasad kan hanya dipinjam sementara waktu ini untuk menjalankan kehidupan di dunia ini, sebenarnya seperti itu. Makanya dimanfaatkan yang baik-baik, ya akhlak yang nggak baik itu ditinggalkan, perbuatan-perbuatan yang nggak pas ditinggalkan. Kalau ingin orang itu jasadnya lebih baik lagi, ya tanda petik satu kata, tingkah lakunya yang nggak pas ditinggalkan gitu. Jadi gini ya, perjelas dikit nih, maaf, ini kan masalah akhlaknya orang pas itu bisa dibenarkan, dibenahi dengan tata cara ibadah yang benar sesuai tuntunan. Jadi sholatnya pertama, sholatnya tidak cuma jasadnya saja, sholat waktu rukuk mikirkan kemana, pikirannya mikir pekerjaan, mikir keluarga, itu kurang pas. Jadinya harus konsen khusyuk ke Allah Ta'ala ya, cara hakikatnya. Itu insya Allah dari ibadah seperti itu bisa memperbaiki akhlak-akhlak yang kurang pas. Ya seperti itu, ya. Intinya di ibadahnya. Ya kalau ibadahnya udah benar, tingkah lakunya otomatis mengikuti begitu. Jelas itu firman-Nya Allah. Iya begitu. Sholat itu bukan keji dan munkar. Ya. Kalau sholatnya benar. Kalau masih perbuatan keji dan munkar dilakukan, berarti sholatnya ada yang kurang pas. Ya. Insya Allah gambarannya kalau lebihnya seperti itu. Ya. Dan lebihnya seperti aja. Ya. Allah semoga diberikan pemahaman, Makasih. dilimpahkan hidayahnya. Ya. Sampai Ya mohon izin itu suruh memperbaiki akhlak dan tingkah lakunya itu. Akhlak dan tingkah lakunya siapa tahu
dari bisikan-bisikan bangsa-bangsa fasik seperti Anda dulu itu kan, yang bisik-bisik terus. Ya seperti Makanya itu. itu perlu pembersihan, Ya. dibersihkan saja bangsa yang fasik. Memanfaatkan keadaan begitu. Ya, dari ada produk-produk untuk membersihkan itu fungsinya sih untuk membantu ibadah amaliyah. Itu aja kurang lebihnya, semoga diberkati aman. Ya mohon pamit. Ya silakan. Terima kasih yang Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Ya. Ya, mohon pamit. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.